Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran pada pagi hari ini tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Silakan dibuka buku LKS-nya halaman 38. Kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan juga IPA. Sekarang kita ke materi bahasa Indonesia dulu, yaitu menggali informasi penting teks narasi sejarah. Dalam menggali informasi penting teks narasi sejarah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita siapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan sejumlah pertanyaan beserta jawabannya. Terus yang kedua, kita harus menentukan kosakata baku dan kalimat efektif pada bacaan tersebut. Dan yang ketiga, kosakata baku yang telah ditulis kemudian dicari arti atau maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh juga di POB ya. Selanjutnya kita ke materi IPS KD 3.4 dan 4.4. Kita membahas tentang monumen. Monumen itu apa? Monumen adalah merupakan bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting. Sedangkan monumen itu dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa bersejarah yang dianggap penting oleh masyarakat. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, serta Indonesia dinyatakan merdeka dari penjajahan. Sedangkan yang mengetik proklamasi yaitu diketik oleh Sayuti Melik. Mari kita membaca proklamasi ya bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita ke materi IPA KD 3.7 dan 4.7. Materinya kalor mengubah suhu benda. Kalor itu apa? Kalor itu merupakan bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Sedangkan kalor berpindah dari bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Pemberian kalor juga menyebabkan suhu benda berubah. Makin banyak kalor yang diberikan pada benda, maka makin tinggi suhu benda tersebut. Berarti kalor sebanding dengan perubahan suhu. Contoh, air panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu yang lebih rendah. Apabila air panas dan air dingin dicampur, apa yang terjadi? Maka yang terjadi perubahan kalor, yaitu air yang panas tadi ketika dicampur dengan air dingin, maka air yang dingin akan sedikit panas. Selanjutnya tugas untuk anak-anak ya. Yang pertama bahasa Indonesia. Tugasnya anak-anak, bacalah teks susunan acara saat pembacaan teks proklamasi. Dibuka bukunya halaman 38 sampai 39 ya. Selanjutnya buatlah pertanyaan sesuai bacaan teks proklamasi, serta ketika membuat pertanyaan tulislah jawabannya di buku tulis yang rapi. Selanjutnya untuk IPS, tugas kalian yaitu menghafalkan proklamasi. Nanti di video dikirimkan Bu Guru. Saya tunggu sebelum jam 1 ya. Selanjutnya untuk IPA, mempraktekkan percobaan kalor, kemudian tuliskan hasilnya. Anak-anak cukup mengirimkan hasilnya saja, ditulis di buku tulis yang rapi. Untuk praktek percobaan kalor, anak-anak boleh meminta bantuan orang tua ya, agar tidak kesulitan dan tidak terjadi hal yang membahayakan.
Cukup sekian, terima kasih. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang paham, bisa tanya Bu Guru lewat WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.